Acara saya atau rekaman yang minggu lalu? Kalau acara saya kemarin terbatas itu. Oh, yang minggu lalu nggak ada. Yang minggu lalu gangguan teknis tuh yang minggu lalu. Yang minggu lalu gangguan teknis. Sampai mana ya teman-teman? Amal basmalah tuh ya. Oke. Kita mulai ya, Mas Alwi. Nah, ini Mas Razak udah gabung nih. Jadi yang menjadi jimat forum kita ini adalah Mas Razak. Kalau Mas Razak udah gabung, berarti harus segera dimulai nih. Oke, kita akan mulai. Saya dari Jakarta ini menemani teman-teman sebagai bentuk keistiqomahan, sebagai bentuk kita konsisten terhadap sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan. Karena yang mahal dari sebuah pekerjaan itu adalah komitmennya, adalah istiqomahnya. Banyak orang yang bisa memulai tapi tidak bisa merawat. Banyak orang bisa membangun tapi tidak bisa melestarikan. Nah, ini kembali kepada komitmen kita, bukan hanya soal pengajian. Teman-teman, jika sudah mulai kebaikan, memulai sebuah kebaikan, jangan sampai berhenti di tengah jalan apapun kondisinya. Ketika sudah mulai, harus terus berjalan. Mau sukses, mau gagal, harus terus berjalan. Oke, kita mulai. Sebelum itu kita kirim Fatihah kepada muallif kitab, penulis kitab ini, juga kepada para guru, seluruh guru-guru kita, kepada para ulama yang ilmu-ilmunya kita pelajari. Semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah menerima segala amal baik mereka dan memaafkan segala khilaf mereka, dan kita mendapat barokah, mendapat asror, rahasia madad dari ilmu-ilmu mereka, dari kebaikan-kebaikan mereka. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amal basmalah tu, adapun basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun teks basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu, fahiyya, maka adapun basmalah, bittifaqil muslimina, dengan kesepakatan orang Islam, yakni di sini ulama terutama, ayatun, ialah termasuk ayat, fi sulbi suratin namli, di dalam pertengahan surah An-Naml. Jadi basmalah, ada pertanyaan, apakah bismillah itu masih bagian dari Al-Quran? Ataukah basmalah itu hanya pemisah dari masing-masing ayat di dalam Al-Quran? Ternyata katanya ulama di sini, basmalah itu adalah ayatun minal Quran. Jadi basmalah itu adalah ayatun minal Quran. Sebentar, istri saya telepon ini. Ini memang kalau lagi bertugas di luar rumah ini selalu dipantau ini ya, takut nakal mungkin. Oke, jadi basmalah, bismillah itu termasuk dari Al-Quran, tetapi basmalah yang dimaksud adalah basmalah di dalam surah An-Naml. Itu ulama sepakat bahwa basmalah yang ada di dalam surah An-Naml termasuk dari Al-Quran. Apa bunyinya itu? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ayat lafaz basmalah di dalam ayat itu adalah bagian dari Al-Quran. Itu ittifaq, ulama sepakat. Oke ya, clear ya. Ayat tadi itu ada di surah An-Naml, mengisahkan tentang ketika Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba ya. Isinya itu,
Innahu min Sulaiman, surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, isi suratnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, tunduklah kamu kepadaku dan datanglah ke sini dalam keadaan beriman. Dulu ketika masih di pondok, awal-awal mondok, kata kakak-kakak senior, ayat ini bisa dijadikan fudul ya. Orang Madura tuh tahu fudul. Apa fudul itu? Apa ya? Apa fudul itu ya kalau bahasa Indonesianya? Fudul itu seperti ajian itu loh, ajian untuk menaklukkan cewek biasanya dulu. Ini saya ceritakan kenapa? Karena nggak mandi ternyata itu, apa kurang mujarab itu. Cewek-cewek sekarang itu lebih takluk kepada kepada wajah dan integritas ya, bukan kepada sihir atau ajian-ajian ya. Itu namanya fudul dulu, tapi saya nggak pernah ngamalin itu. Ya, itu kan obrolan ringan santri aja. Jimat ajian ya. Monggo yang mau mengamalkan ya. Tapi kalau misalnya nggak mempan ya jangan salahkan ayatnya. Berarti memang kurang kurang tirakat itu. Wa amal waridatu, adapun basmalah yang datang atau ada udah punya istri. Fi awailis suwari, di dalam tiap-tiap awal surah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan basmalah yang ada di awal-awal surah di dalam Al-Qur'an, ketika masuk surah Al-Baqarah, masuk surah Yusuf, masuk surah An-Nisa dan seterusnya itu, apakah basmalah itu ayatun, ialah masuk ayat, aidon pula minal Qur'ani, dari Quran. Fitijahi ba'dil ulama. Oh, ini begini nih. Bukan pertanyaan. Wa ammal waridatu fi awailis suwari, adapun basmalah yang ada di dalam awal-awal surah di dalam Al-Qur'an, fahiya ayatun aidon, itu termasuk ayat Al-Qur'an juga, aidon halipula minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, fitijahi ba'dil ulama, di dalam pandangan sebagian ulama, kal Hanafiyati, seperti Hanafiyah, wa Syafi'iyati, dan Syafi'iyah. Berarti basmalah yang ada di dalam pemisah di antara beberapa surah itu, menurut ba'dul ulama itu masih bagian dari Al-Qur'an, seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah. Li'annaha, karena sesungguhnya basmalah, unzilat, ialah diturunkan, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a awwali kulli suratin, bersamaan dengan awal tiap-tiap surah. Jadi ketika Allah menurunkan surah Yusuf, ya di situ dibarengi dengan basmalah. Ketika Allah menurunkan surah Ar-Rahman, itu juga ada basmalahnya. Maka kemudian ulama beranggapan bahwa itu adalah ayatun minal Qur'an, ayat dari Al-Qur'an. Wa tuktabu, dan ditulis apa basmalah di dalam pemisah surah-surah itu, bi khatil Qur'ani, dengan khat Al-Qur'an, fi awwali kulli suratin, di dalam awal-awal tiap surah, bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sendiri memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis basmalah di pemisah-pemisah surah itu. Wa tawatara dalika, dan itu mutawatir, diriwayatkan secara rame-rame, mutawatir ya, seperti yang sudah kita jelaskan di sebelum-sebelumnya itu. Walam yungkar, dan tidak mengingkari, ahadun, siapa satu orang pun, minas sahabati, dari sahabat, kitabataha, kepada penulisan basmalah. Ma'ataharruzihim, padahal mereka berhati-hati, fi saunil Qur'ani, untuk menjaga Al-Qur'an, amma, dari apa-apa, laisa, yang tidak ada, apa amma minhu, dari Al-Qur'an. Itu terjemah secara pesantrennya kayak gitu. Maksudnya begini, kalau memang itu bukan dari Al-Qur'an, bukan ayat dari Al-Qur'an, tentu sahabat tidak akan diam, pasti akan protes, itu jangan ditulis. Kenapa? Karena kalau ditulis padahal itu bukan dari Al-Qur'an, itu seperti menambah Al-Qur'an. Padahal sahabat itu adalah orang yang paling terdepan untuk menjaga keotentikan Al-Qur'an. Bagaimana apa yang bukan dari Al-Qur'an jangan dimasukkan. Nah, kira-kira begitu. Wahada, adapun ini, huwal ma'kulu, yang bisa dinalar. Mohon maaf sebentar, saya membagikan link dulu. Bisa ambil kopinya dulu lah.
Maaf ya, ntar ya saya bagikan link dulu. Biasanya ada yang protes tuh kalau nggak dibagikan. Siap, siap. Ini saya saya ada di Jakarta Timur ini. Ada yang dari Jakarta Timur. Ayo ngopi-ngopi kalau ada di Jakarta Timur ini. Saya kemarin ngajak ketemuan Mas Alwi, ternyata nggak bisa dia. Oke, udah saya share tuh. Nah, ini. Waro'ah dan berpendapat akhoruna siapa ulama yang lain kal malikiyati seperti malikiyah, ulama dari madhab malikiyah, annaha sesungguhnya basmalah yang ada di dalam pemisah-pemisah surah dalam Al-Quran itu, annaha sesungguhnya basmalah yang ada di dalam pemisah surah-surah itu, laisat ialah tidak ada apa basmalah bi ayatin ialah bukan ayat dari Al-Quran. Nah ini menarik. Padahal di paragraf sebelumnya penulis sudah berapi-api menyebut bahwa itu termasuk ayat dari Al-Quran, dan penulis kitab Syekh Wahbah juga berargumen bahwa sahabat itu adalah orang yang terdepan menjaga keotentikan Al-Quran, tidak mungkin memasukkan apa yang ada di dalam yang bukan pada Al-Quran dan tidak memasukkan apa yang harusnya masuk begitu. Tapi di paragraf setelahnya ini ditampilkan bahwa ada ulama lain yang berpendapat sebaliknya, bahwa basmalah yang pemisah di antara beberapa surah di dalam Al-Quran itu laisa bi ayatin minal Quran. Laisat bi ayatin minal Quran, bukan bagian dari Al-Quran. Ini menarik bahwa sesungguhnya perdebatan tentang Al-Quran itu memang ada sejak dulu. Dan itu sudah biasa, diskursus biasa. Makanya teman-teman ya, kalau ada akademisi atau ulama yang memiliki pandangan yang anti mainstream ya tentang Al-Quran, itu jangan buru-buru diklaim sebagai orang yang sesat, orang kafir, orang murtad atau apa begitu. Itu tidak dicontohkan oleh ulama kita. Teladan ulama kita itu adalah berbeda pendapat. Lalu apakah yang anti mainstream itu harus diikuti? Tunggu dulu, kita kaji dulu. Kita bedah dulu. Saya tidak punya modal ilmu untuk membedah. Ya kita tanyakan kepada mereka yang ahlul ilmi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kullama ittasa'a fikru rajulin qalla inkaruhu 'alan nasi. Ketika pemikiran seseorang, perspektif seseorang itu luas, dia tidak akan mudah menilai atau melabeling seseorang dengan keliru. Pikirannya luas begitu. Tidak kalau istilahnya itu sumbu pendek, tidak sumbu pendek begitu. Ya kita diskusikan, kita tanyakan. Kenapa? Karena ini sudah dihidangkan perdebatan ulama tentang tema yang sangat sensitif, sangat krusial ya. La min al-Fatihati wa la min ghairiha. Ulama yang kedua ini juga beranggapan bahwa Fatihah itu, basmalah itu bahkan tidak termasuk dari bagian Fatihah. Makanya kalau Malikiyah itu menjadi imam di dalam sholat itu biasanya tidak menyaringkan bacaan basmalahnya. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya langsung Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa basmalah yang ada di dalam Fatihah itu laisat bi ayatin minal Quran. Itu bukan ayat dari Al-Quran. Wala min ghairiha juga termasuk di dalam surah-surah yang lain, bukan itu. Kecuali basmalah yang ada di An-Naml tadi itu ya, yang ada di tengah-tengah surah itu. Nah, ini yang diperdebatkan yang ada di awal-awal surah itu loh. 5, karena ada hadis atau keterangan ruwiya dan yang diriwayatkan an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Aisyah itu adalah istri Nabi yang secara urutan ketiga. Pertama itu Khadijah, yang kedua itu Saudah, yang ketiga itu Aisyah. Jadi istri Nabi yang urutannya ketiga. Hanya saja ada pendapat lain yang mengatakan bahwa urutan kedua itu Aisyah, Saudah ketiga. Cuma ada yang mengkompromikan dua pendapat ini. Mereka beranggapan bahwa betul yang dinikahi setelah Khadijah itu Aisyah.
Cuma tidak langsung dikumpuli oleh Nabi, karena Aisyah menikah dengan Nabi itu tidak langsung hidup bersama, tidak langsung hidup seperti keluarga, itu masih dibiarkan berapa tahun sampai usianya berapa itu, 9 atau berapa begitu. Tapi yang setelah menikah dengan Aisyah itu menikah dengan Saudah sekaligus langsung dikumpuli seperti suami istri bareng itu, karena Saudah ini janda tua. Aisyah kan sudah masyhur ya. Aisyah ini adalah ulama sahabah, ulama dari kalangan sahabat. Beliau adalah satu dari beberapa 6 kalau nggak keliru, satu dari 6 sahabat yang al-muktsiruna fi riwayatil khobar, yang banyak meriwayatkan hadis. Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Jabir, itu Anas, itu adalah sahabat yang al-muktsiruna fi riwayatil khabar. Mereka banyak meriwayatkan hadis. Kenapa ya? Karena intens istri Nabi. Aisyah ini itu punya, ada Az-Zarkashi, ada kitab namanya Al-Ijabah Fima Istadrakat Hul Aisyah Minas Sahabah. Jadi kitab ini berisi dokumentasi pemikiran Siti Aisyah yang menganulir pendapat para sahabat tentang Nabi. Jadi Aisyah itu dulu banyak menganulir beberapa pendapat sahabat yang lain, bahkan sahabat-sahabat besar seperti bapaknya Abu Bakar dan seperti Sayyidina Umar, itu pernah dianulir pendapatnya oleh Aisyah. Itu keren sekali, itu saya merekomendasikan teman-teman membaca kitab Al-Ijabah itu, fi mastadrakat hul Aisyah minas sahabah. Betapa perempuan di zaman dulu itu memiliki intelektualisme yang tinggi dan mereka diperhitungkan. Bayangkan tuh, Aisyah bisa mengoreksi, bisa membatalkan pendapat lain dari para sahabat lain ketika itu dianggap bermasalah begitu. Kenapa? Karena Aisyah itu adalah istri Nabi, dia yang paling tahu tentang Nabi, termasuk hadis-hadis yang sifatnya sangat privasi begitu. Itu dibatalkan itu sama Aisyah. Ada di buku saya ini, di buku saya tentang teladan kebahagiaan itu. Termasuk akhlaknya Aisyah itu, teman-teman, ini perlu ditiru ini, terutama oleh perempuan. Siti Aisyah itu punya akhlak baik, beliau itu suka bersedekah. Dan ketika beliau bersedekah itu katanya, mohon maaf, seperti orang yang jadab. Jadab itu apa ya? Nggak sadar begitu. Jadi kalau dapat uang 1 juta, itu langsung disedekahkan semua, 1 juta. 2 juta langsung 2 juta. Sampai saudaranya yang siapa? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu suatu waktu istilahnya ngomentari Aisyah, kan bibinya itu kan. Urwah itu punya bapak namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah mbaknya Siti Aisyah, beda ibu satu bapak. Berarti Urwah ini kan keponakan ya, keponakan Aisyah. Urwah bin Zubair ini ngomentari Aisyah, bibinya itu. Kalau sekarang mungkin begini, bibi ini kalau punya uang itu nggak disimpan, tiba-tiba disedekahkan. Ya bolehlah sedekah, tapi jangan semuanya. Nanti kan mau kebutuhan sendiri bagaimana? Kenapa? Karena Siti Aisyah kalau sedekah ya begitu, kayak orang nggak bisa ngelola uang, dapat 1 juta disedekahkan 1 juta, 2 juta ya disedekahkan 2 juta. Nah itu begitu sifatnya Aisyah. Nah dikomentari seperti tadi, Siti Aisyah itu marah sama sahabat Urwah ini, keponakannya ini. Intinya marah, kan kedengeran tuh kalau Urwah ngomentari Aisyah yang suka bersedekah tanpa batas begitu, tanpa aturan. Itu Siti Aisyah katanya marah. Saking marahnya itu, beliau bilang begini, saya nggak akan bicara lagi dengan Urwah itu. Kenapa? Karena dia ngatur-ngatur saya. Begitu. Ya walhasil, ya itu teladan yang baik ya. Beliau tuh dermawan sekali. Jadi beliau itu tidak dapat uang kecuali langsung dibagikan. Persis seperti mbaknya yang bernama Asma itu sama-sama dermawan. Jadi orang dulu ini teman-teman, biar kita kembali kepada kehidupan orang dulu. Bagi orang dulu menyimpan makanan untuk besok itu aib itu, Mas Rozak. Jadi kalau saya misalnya punya uang 100.000, penghasilan 100.000, itu 100.000 sekarang harus nggak ada sekarang itu. Baik entah dihabisin atau disedekahkan, itu yang paling banyak disedekahkan.
Kenapa? Karena dengan orang menyimpan uang, apalagi investasi segala macam, itu dia seperti tidak menyadari bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq dia. Allah itu yang maha pemberi rizki. Kita seperti takut kalau besok itu nggak makan kalau kita nggak nyimpan uang. Padahal konsepnya nggak begitu. Kenapa? Karena yang ngasih makan itu tetap Allah. Jadi bagi orang dulu menyimpan makanan itu aib itu, Mas Razak. Apalagi nyimpan uang banyak tuh. Itu orang dulu. Tapi apakah itu satu-satunya pandangan? Tentu tidak ya. Tentu kita akan diajari menabung, hemat, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ya bolehlah nabung uang itu investasi, tapi jangan itu dianggap segala-galanya. Jangan menganggap kalau investasi kita akan terjamin. Belum tentu. Kenapa? Karena yang menjamin adalah Allah begitu. Nah sebaliknya, apakah orang yang tidak berinvestasi, yang tidak punya simpanan akan tidak makan? Belum tentu juga. Kenapa? Karena yang beri makan adalah Allah. Jadi membaca agama itu jangan tunggal ya. Kalau tunggal misalnya tadi, kita nggak boleh nyimpen uang atau nyimpen makanan untuk besok. Kenapa? Karena seperti meremehkan Tuhan. Berarti kamu kalau nyimpen uang itu dosa itu. Yang nggak gitu juga. Yang penting itu kembali kepada hati. Nah sebaliknya, apakah orang kaya itu nggak boleh? Ya tentu belum tentu. Yang dilarang itu adalah cinta dunia. Orang kaya tetapi tidak cinta dunia itu nggak apa-apa. Makanya itu kembali kepada hati manajemennya itu. Nah sekarang itu kita diajak beragama kepada tafsir tunggal. Jadi kalau nggak begini nggak akan selamat. Kalau nggak ikut ulama ini nggak akan selamat. Kira-kira begitu. Itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu luas. Islam itu Bashir wa Nadir, ada kabar gembira, ada kabar sedih begitu. Misalnya kemarin saya ikut kajian dengan para kiai ngaji kitab karangan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di situ disebutkan bahwa semua amal ibadah itu harus berpondasikan kepada keikhlasan. Amal ibadah kalau masih ada rasa riya, ingin dipuji, nggak akan diterima. Itu kan seperti ketat banget kan. Siapa yang ikhlas, benar-benarnya ikhlas itu? Tapi apakah kemudian kalau ada orang sholat tidak ikhlas, tidak akan diterima? Belum tentu. Kenapa? Karena ada ulama lain yang beranggapan tidak, sekecil apapun perbuatan, dia akan dilihat oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, begitu. Dan yang punya hak untuk menerima dan menolak tentu Allah. Nah, jadi begitu. Jadi jangan kita diajak beragama kepada tafsir tunggal. Misalnya, buat apa jadi orang kaya, nanti cinta dunia, mending kita seperti Nabi, tidak punya uang. Ya belum tentu juga. Kenapa? Karena yang dilarang oleh agama itu cinta dunia, bukan kaya. Yang dilarang itu kita cinta dunia. Nah, cinta dunia itu tidak hanya berlaku bagi orang kaya. Orang miskin pun kadang di hatinya selalu mikir dunia. Nah, sebaliknya orang yang banyak uangnya kadang itu ya mereka nggak mikir itu uangnya ya. Uang hanya berhenti di tangan, tidak sampai masuk ke hati. Begitu. Jadi kita harus beragama secara komprehensif begitu. Sama seperti kisahnya tadi Aisyah itu yang saya sebut, bahwa bagi orang dulu menyimpan harta, menyimpan makanan untuk dimakan besok itu aib. Tapi apakah misalnya sekarang investasi kita itu nggak boleh? Ya tentu nggak sesederhana itu. Ya tentu boleh misalnya menabung, mempersiapkan masa depan. Tapi tetap kita harus meyakini bahwa semua hal yang kehidupan kita itu yang paling punya otoritas untuk mengatur adalah Allah. Jadi ikhtiar, tapi tetap takdir yang segalanya begitu. Nah ini kemana-mana ini. Oh iya, Aisyah sudah terkenal. Sebenarnya salah satu istri Nabi yang apa ya, yang banyak jasanya tapi kemudian kurang sering dibicarakan tuh Saudah. Siti Saudah itu, Saudah bintu Zam'ah itu jasanya besar sekali itu. Kenapa? Karena Saudah itu menikah dengan Nabi setelah Khadijah wafat. Jadi orang yang menggantikan posisi Khadijah pasca Khadijah itu wafat, itu adalah Saudah. Termasuk yang merawat anak-anak Nabi seperti Siti Fatimah, Zainab, Umi Kulsum, dan seterusnya, itu Siti Saudah itu. Yang menjadi ibu tirinya begitu, yang
menggantikan posisi Siti Khadijah. Cuma jarang disebut itu, padahal jasanya luar biasa besar. Kenapa? Karena tadi itu, perempuan yang dinikahi pertama kali pasca Khadijah adalah Siti Saudah. Dan Siti Saudah, tentu kan kita logikanya begini, orang yang baru ditinggal istrinya, apalagi istrinya seperti Khadijah itu kan pasti sedih lah. Nah ini perempuan yang menggantikan pertama kali posisinya orang yang paling dicintai begitu. Itu kan jasanya besar tuh. Apalagi sampai totalitas merawat anak-anak Nabi seperti Siti Fatimah. Makanya Siti Saudah itu di dalam kitab Sirah juga ada di dalam buku saya. Itu satu dari beberapa istri Nabi yang hobinya suka ngajakin Nabi bercanda itu. Siti Saudah itu punya kebiasaan selalu menggoda Nabi untuk bercanda. Kenapa? Karena tadi itu dia jasanya besar dan yang menggantikan posisi Khadijah di hati Nabi. Nah itu baca tuh teman-teman biar kita mengenal orang-orang yang punya jasa kepada agama kita, kepada Nabi kita. Nah diriwayatkan dari Aisyah, qalat berkata siapa Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaftatihu membuka siapa Nabi as-salata kepada salat bitakbiri dengan takbir Allahu Akbar wal qiraata dan membuka bitakbiri dengan takbir kemudian wal qiraati dan kemudian membaca qiraat itu membaca bilhamdulillahi rabbil alamin dengan alhamdulillahi rabbil alamin artinya min ghairil basmalah. Nabi itu katanya kesaksian Aisyah ketika sholat beliau bertakbir Allahu Akbar dan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa membaca basmalah. Makanya kalau ada ulama sholat langsung baca alhamdulillah jangan dianggap bid'ah, itu ada dalilnya ini. Jadi kita tadi tuh kita harus jangan kagetan. Ulama tasa'a fikru rajulin qalla inkaruhu 'alan nas. Kalau pikiran seseorang itu luas, hatinya seseorang itu luas, maka dia akan mudah menerima perbedaan pendapat. Kira-kira seperti itu. Hujjatul Quran, kehujjahan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang harus diikuti, yang harus dipedomani? Al-Quranul Karimu adapun Al-Quran Al-Karim hujjatun ialah hujjah yajibu yang wajib ala jami'in nasi atas seluruh manusia al-amalu apa mengamalkan bihi dengan Al-Quran. Al-Quran itu wajib diamalkan kandungannya oleh manusia. Apa yang diperintahkan Al-Quran diikuti, yang dilarang dijauhi. Li'annahu karena sesungguhnya adapun Al-Quran kalamullahi ialah firman Allah alladzi yang sahhah, yang otoritatif, nakluhu apa periwayatannya ilaihim kepada mereka para ulama bitorikin qot'iyin dengan cara transmisi yang pasti la khilafa fihi tidak ada perdebatan, diyakini bahwa Al-Quran itu dari Allah. Kenapa kamu yakin Al-Quran dari Allah padahal kamu nggak tahu kapan turun? Karena saya tahu dari guru-guru saya. Guru-guru saya tahu dari guru-guru mereka dan seterusnya sampai kepada Nabi tidak ada celah untuk berdusta. Kira-kira seperti itu maksudnya. La raiba fihi, la raiba yang tidak diragukan fi sihatihi di dalam keabsahan Al-Quran bahwa itu adalah firman Allah. Wala syubhata fihi dan tidak ada syubhat, keraguan, kesangsian fihi tentang Al-Quran. Waddalilul qati'u adapun dalil qat'i, dalil yang memastikan, dalil yang menegaskan ala dalika atas hal itu, kenapa kita harus mengamalkan Al-Quran? Karena dia dianggap firman Allah. Apa dalilnya bahwa itu benar-benar firman Allah, tidak ada kebohongan di situ? I'jazuhu ialah kemukjizatan Al-Quran. Jadi kemukjizatannya itu menjadi dalil kalau itu adalah firman Allah yang harus diikuti. Oke. Cukup ya. Apalagi silakan kita buka pertanyaan. Dalilnya apa? Yaitu atiullaha wa atiur rasulah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum.
Jadi silahkan ditulis Mas Fernanda. Pertama adalah taat kepada Allah, itu maksudnya adalah mengikuti Al-Quran. Taat kepada Allah itu manifestasinya diwujudkan kepada mengikuti Al-Quran. Kemudian taat kepada Rasul itu diwujudkan dengan mengikuti sunnah Nabi, aqwalun Nabi, wa af'alun Nabi, wa takririn Nabi, yang masuk ada di dalam as-sunnah. Ati'ur Rasulah wa ulil amri, dan ulil amri itu siapa? Ulama, dengan mengikuti ijma'. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Jika terjadi perselisihan, dikembalikan kepada Al-Qur'an, kepada Allah, war rasuli, dan as-sunnah. Dengan cara apa? Dengan cara qiyas. Itu dalilnya itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman, silakan. Jika ditinjau dari segi fikih, apakah orang salat dengan ikut mazhab Syafi'i, wudhu juga Syafi'i? Kemudian Fatihah ikut Imam Malik, itu nggak apa-apa ya, karena bukan satu qadiyah itu. Tidak apa-apa, itu bukan talfik. Tidak satu qadiyah. Monggo yang lain. Oh, talfik ini panjang juga ya. Talfik itu adalah ini baru baca kemarin itu. Talfik itu kan begini. Talfik itu adalah menggabungkan dua pendapat imam di dalam satu qadiyah, yang masing-masing imam itu membatalkan kepada masing-masing yang lain, menegasikan kepada yang lain. Misalnya begini, wudhunya ikut Imam Syafi'i, tapi batalnya ikut Imam Malik misalnya, itu nggak boleh itu. Atau contoh yang dulu itu adalah nikah ikut Imam Abu Hanifah di dalam aspek tidak boleh, tidak usah ada wali, dan ikut Imam Malik dalam aspek tidak usah saksi misalnya, tidak usah saksi pernikahan. Itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena talfik yang masing-masing imam menganggap yang lain itu tidak sah. Dalam madhab Imam Malik, menikah tanpa wali itu nggak sah. Dalam madhab Abu Hanifah, menikah tanpa saksi nggak sah. Itu talfik. Tapi ini diskusinya panjang ya. Diskusinya panjang. Saya rekomendasikan teman-teman baca kitab Usul Fikih Al-Islami karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu di bab 1 tentang talfik, tatabu rukhos, tentang al-akhdhu bitaisir, dan seterusnya. Jadi diskursus tentang talfik itu banyak itu. Dan ini penting diketahui sebenarnya. Saya belum iya tebel itu, tapi baca itu aja soal talfik itu. Isinya sama, yang lain selain soal talfik itu sama seperti Al-Wajiz ini. Jadi jangan baca yang lain, baca yang talfik aja. Bagus itu. Misalnya juga, jadi kalau di Wahbah itu gampangannya, talfik itu tidak sesederhana menggabungkan dua pendapat. Kira-kira nggak seperti itu. Kenapa? Karena ada menggabungkan dua pendapat, dia bukan talfik. Jadi di dalam kitab Syekh Wahbah itu memberikan sebuah perspektif alternatif bahwa talfik itu konotasinya tidak selalu negatif. Selama ini kan kita menganggap talfik itu negatif kan. Nah, tapi di Syekh Wahbah itu mau mengubah perspektif kita kepada talfik itu biar tidak konotasinya negatif terus begitu. Ada talfik yang di situ boleh di situ.
li'ajlil masolih misalnya, karena kemaslahatan. Tapi saya tidak bisa bicara banyak karena sendiri belum tuntas kemarin membaca karena harus segera ke Jakarta itu kan. Minggu depan boleh kita diskusikan soal talfik itu. Yang salah dengan ikut Imam Malik berarti Fatihah ayatnya nggak cukup 7. Ya itu sampai waladolin. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Karena tadi itu dalilnya bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-sholata bitakbir wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin ay min ghairil basmalah, tidak membaca basmalah. Tapi ini juga diskusinya panjang ya. Misalnya kalau nggak keliru Hanafiyah, madhab Hanafiyah itu beranggapan bahwa baca Fatihah itu bukan rukun sholat. Ini kalau nggak keliru ya, saya lama tidak membuka muqaranah madhab. Baca Fatihah itu tidak wajib, bukan rukun sholat. Yang menjadi rukun itu adalah membaca bagian dari Al-Quran. Membaca bagian dari Al-Quran itu ayatnya itu dasarnya pakai Al-Quran, itu dasar pondasi madhabnya yang menyebutkan bahwa membaca ayat dalam Al-Quran. Apa tuh, lupa, sebanyak yang lupa udah pas. Ini ada di dalam surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi dalil faqra'u ma tayassara minal Qur'an ini dijadikan dalil oleh madhab Hanafiyah untuk kewajiban membaca bagian dari Al-Quran, terserah yang mana aja. Jadi membaca Fatihah itu bukan rukun. Afwan Gus, apakah para sahabat itu ketika dengar dari Nabi itu jarang nanya ya, sehingga nah, kenapa ini begini pertanyaannya. Ini juga bagus, ini kita diskusikan secara beda ini. Kenapa kita berbeda? Jadi teman-teman, perbedaan pendapat itu trennya sudah ada sejak bahkan masih Nabi ada. Jadi jangan dikira perbedaan antar umat beragama, bukan antar umat beragama, antar umat Islam itu hanya terjadi hari ini. Bahkan ketika Nabi masih ada, para sahabat itu beberapa kali berbeda pendapat di dalam memahami sabdanya Nabi. Misalnya yang paling terkenal adalah peristiwa tentang sholat asar di Bani Quraidah. Nabi itu pernah bersabda begini, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah. Itu sahabat itu berbeda menafsiri hadis Nabi tadi itu. Satu sahabat berpendapat, jangan, kalau belum masuk perkampungan Bani Quraidah jangan sholat asar. Kenapa? Karena sabdanya Nabi, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Itu Nabi masih ada tuh. Kemudian sahabat yang lain juga beranggapan, loh ini kan waktu sholat asar mau habis, masa nggak mau sholat? Itu maksudnya Nabi, katanya mereka, itu maksudnya Nabi kita harus buru-buru berangkat, jangan pelan-pelan. Ya kalau misalnya kita sudah buru-buru tapi belum nutut juga untuk sholat asar di Bani Quraidah, ya sholat asar sekarang. Kenapa? Karena kalau nggak sholat sekarang, waktu asar akan keluar, dan itu kan tentu dosa gitu. Nah, ada dua mazhab pada waktu itu. Jadi ada mazhab yang sholat di perjalanan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Dan itu disampaikan kepada Nabi, beliau senyum-senyum itu. Nah, jadi maksudnya adalah, poinnya adalah, perbedaan di kalangan para sahabat itu sudah ada bahkan sejak Nabi ada. Misalnya ketika tentang tayamum juga, ini sudah ada di hadis Bulughul Maram itu. Jadi para sahabat itu pernah berbeda pendapat bagaimana teknis tayamum itu. Jadi ada sahabat itu perang, dia lukanya luka parah. Dan dia nggak bisa nyentuh air. Tapi katanya yang lain, udah kamu tayamum aja. Tayamum itu mengusap debu kan. Sama yang lain, loh jangan, kamu harus nyentuh air juga. Jadi dia tayamum sekaligus nyentuh air begitu. Udah, karena dia lukanya parah, mati tuh. Yang tayamum sekaligus sambil basuh air itu. Nah itu adalah beberapa bukti
bahwa perbedaan baina sahabat di antara sahabat itu sudah ada bahkan sejak Nabi masih ada. Termasuk misalnya ketika perbedaan sikap para sahabat tentang tawanan Badar. Itu malah berbeda dengan Nabi tuh, para sahabat tuh. Itu sudah berbeda dengan Nabi. Jadi sebenarnya Mas Kadir, mana tadi tuh? Perbedaan di antara kita itu ada tema tersendiri. Kenapa kemudian umat Islam itu berbeda? Misalnya ini juga ada di bukunya Wahbah. Ini saya lupa lagi nih. Misalnya saya ambil contoh. Pertama adalah kenapa ulama itu berbeda sampai kita. Pertama di dalam aspek fi fahmihi. Pertama fi fahmin nusus. Di dalam memahami nusus teks. Jadi teks-teks yang sifatnya doniyud dalalah, yang bisa mengandung banyak penafsiran, itu ulama pasti berbeda pendapat tuh. Kenapa? Karena pemahaman satu dengan yang lain pasti beda kan? Seperti tadi itu, la yusolliyanna ahadun ala asroh, sahabat aja beda-beda menafsiri sabda Nabi itu. Yang kedua di dalam berbeda di dalam aspek standar metodologi hukum Islam. Atau begini, ada ulama yang tidak mau pakai hadis ahad misalnya, tapi yang lain mau pakai. Nah itu pasti sudah berbeda. Ada ulama yang tidak pakai hadis ahad tapi mendahulukan qiyas, seperti yang sudah dicontohkan di depan tentang Imam Malik dengan Abu Hanifah itu. Abu Hanifah tidak begitu mengedepankan hadis ahad tapi lebih kepada qiyas. Nah Imam Malik kalau masih ada hadis, beliau pakai hadis. Kemudian banyak gitu, nanti kita bisa sampaikan di minggu depan di bukunya Syekh Wahbah ini. Nah, ini juga Mas Kadir, ini salah satu tema yang saya sedang tulis di buku saya tentang pengantar metodologi hukum Islam. Kenapa kita berbeda pendapat? Kira-kira seperti itu. Jadi, perbedaan pendapat itu ada bahkan sejak zaman Nabi ya. Jangan dianggap hari-hari ini aja. Perbedaan antara guru dan murid kan banyak terjadi dalam mazhab. Ya, takdim kepada guru kan nggak harus selamanya harus sama. Justru kalau selamanya sama itu bukan takdim, itu fanatik. Dan fanatik kan dilarang dalam agama. Saya tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat antara murid dengan guru yang dibangun dengan ketulusan hati dan pondasi keilmuan, setajam apapun perbedaannya, itu bukan su'ul adab. Kenapa? Pertama, dibangun atas ketulusan hati, dia memang bukan karena ingin nyaingi gurunya, ingin merendahkan gurunya, ingin merasa lebih pintar dari gurunya. Kerendahan hati dia memang berangkat dari perenungan dia, dan dia berdasarkan pondasi keilmuan, bukan karena sentimen, bukan karena apa. Itu bukan adab, bukan su'ul adab, masih tetap keilmuan seperti itu. Buktinya sudah banyak, para ulama zaman dulu bahkan bikin madhab sendiri, kira-kira seperti itu. Dan juga ini dari Gus Baha, ini bagus banget ini. Gus Baha itu pernah dahulu begini, bahwa konstitusi ilmu itu adalah diperdebatkan. Kenapa sekarang ajarannya otentik? Karena di situ bisa dipersoalkan, diperdebatkan. Andaikan Islam misalnya melarang perbedaan guru dengan murid, betapa banyak ajaran Islam yang sudah terdistorsi misalnya gara-gara gurunya misalnya ya gurunya sesat. Misalnya kayak saya berpendapat bahwa zina tidak haram. Lalu karena kalian merasa murid saya itu nggak berani bantah saya, jangan itu guru kita, nanti al-adab faqol ilmi misalnya, jangan dia itu guru kita. Itu nanti turun-temurun saya menyampaikan kepada kalian dan kalian meyakini bahwa zina itu boleh misalnya karena ikut saya. Kemudian kalian menyampaikan kepada murid kalian, itu kan sudah merusak ajaran Islam. Tapi karena perbedaan di dalam Islam itu menjadi konstitusi, jadi perbedaan pendapat itu menjadi konstitusi. Meskipun gurunya bilang zina itu halal, muridnya nggak akan bilang halal. Wah, tunggu dulu, kok bisa Pak Husain bilang halal berzina itu? Gimana dalilnya? Oh, ternyata Pak Husain itu keliru dalilnya. Jangan diikuti. Zina tetap haram. Ini ittifaq ulama. Pak Husain itu berarti keliru dia. Kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan ulama itu malah bisa menjadi konstitusi agama itu, Mas Kadir. Yang penting kata saya tadi itu dibangun atas ketulusan hati, kerendahan hati, dan pondasi keilmuan, bukan karena sentimen. Terkait dengan Nuaiman, gimana tuh
pembahasan jika dikaitkan dengan adab. Oh ya, konyol betul tuh Nuaiman tuh. Ada di buku saya yang pertama saya mencatat Nuaiman. Nuaiman ini adalah salah satu sahabat Nabi yang unik ya. Kenapa unik? Karena beliau itu suka bercanda, mazah. Mazah itu suka suka jenaka mazah, dan bercandanya itu bukan bercanda ngobrol itu Nuaiman. Kalau kita kan bercandanya ngobrol tuh, jok-jok jok-jok bapak-bapak tuh misalnya. Nah, Nuaiman ini bercandanya kelewatan memang. Nuaiman tuh pernah menyembelih untanya tamu yang sedang bertamu kepada Nabi. Itu disembelih tuh, kalau sekarang itu pidana itu. Udah setelah tamu yang datang jauh dari desa itu keluar setelah hajatnya selesai dengan Nabi, dia kaget, mana unta saya? Ternyata orang-orang di Madinah udah pada heboh tuh, unta kamu tuh disembelih tuh katanya, itu udah dimakan. Wah, itu kaget. Ya ternyata kemudian dijelaskan bahwa yang menyembelih itu adalah Nuaiman. Itu ketawa-ketawa, dan malah yang mengganti itu Nabi, yang mengganti unta tamunya itu yang disembelih itu Nabi. Itu Nabi nggak marah ya, luar biasa itu Nabi itu akhlak luar. Makanya nggak boleh itu jadi guru suka marah tuh, nggak boleh itu. Senakal apapun muridnya jangan marah, nasihati ya, tapi kalau marah jangan tuh. Kenapa? Karena akhlakun Nabi itu ya memang pemaaf ya, ditegur ya, tapi kalau marah jangan, apalagi dendam tuh nggak boleh tuh. Itu akhlakun Nabi. Di buku saya yang pertama itu ada, di sana dijelaskan bahwa, mohon maaf ya, sahabat Nuaiman itu adalah sahabat yang, mohon maaf ini bukan merendahkan sahabat, yang beberapa kali ketahuan minum khamr. Jadi beliau itu pemabuk. Ini luar biasanya Nabi ya, seorang pemabuk tapi tidak dibenci oleh Nabi, malah disayang oleh Nabi. Jadi sahabat Nuaiman itu berapa kali dicambuk, disangsi oleh Nabi karena ketahuan minum khamr, mabuk. Tapi Nabi dalam suatu kesempatan itu pernah dawuh begini, ada di buku saya. La taqulu li Nuaimana illa haqqo illa khaira. Janganlah kalian berkata tentang Nuaiman kecuali kebaikan. Maksudnya apa? Meskipun Nuaiman itu suka minum, kamu jangan sampai mengomentari dia dengan jelek-jelek. Komentari dia hanya yang bagus, katanya Nabi. Li'annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Karena Nuaiman itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Nah, cinta yang ada di dalam hati Nuaiman itu tidak mengeluarkan Nuaiman dari Islam meskipun dia beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama dengan mabuk-mabukan. Ini juga pernah disampaikan Gus Baha ini. Artinya apa? Artinya sebesar dosa seseorang yang dilakukan itu tidak mengeluarkan dia dari ruangan agama, dari ajaran agama, dari lingkaran agama. Kenapa? Karena satu titik kebaikan yang ada di hati para orang-orang yang nakal, yang bejat itu masih dihargai oleh Allah. Tapi jangan dimaknai ini kita membenarkan orang mabuk-mabukan. Tentu mabuk-mabukan kan tetap haram. Nuaiman tetap disangsi oleh Nabi. Cuma kita sedang mempelajari bahwa tidak boleh menganggap orang lain itu keluar dari Islam gara-gara dia melakukan dosa. Nggak boleh tuh. Kecuali dosa murtad ya. Hanya dosa-dosa besar yang lain itu ahlus sunnah, manhajnya ahlus sunnah adalah la nukaffiru ahadan min ahlil kiblati. Kita tidak mengkafirkan satu orang pun dari ahlul kiblat. Kalau dia masih nyembah Allah, masih menghadap kiblat, dia nggak boleh dikafirkan. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu salah satu cirinya adalah tidak mudah mengkafirkan. Tidak mudah mengkafir-kafirkan tuh ahlus sunnah. Yaitu contohnya Nuaiman itu mabuk berapa kali ketemu Nabi, tapi tetap dia dipuji oleh Nabi. La taqulu li Nuaimana illa khaira fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Janganlah kalian mengomentari Nuaiman kecuali kebaikan karena dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dosa-dosa yang dilakukan tidak mengeluarkan seseorang dari ajaran dari Islam ya, kira-kira begitu. Untuk hitungan perbedaan kelinci Masehi dan kalau Masehi sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya antara kalender Masehi dan Hijriah, itu nggak ada. Kalender Masehi itu tetap acuannya dari Allah juga, dari Al-Quran juga. Jadi jangan dianggap kalau Masehi dari non-Muslim, kalau Hijriah dari, enggak, itu sama-sama patokannya adalah sama-sama dari ayatullah itu, sama-sama patokannya. Kalau Masehi kan matahari ya, kalau Hijriah itu bulan. Nah, itu sama-sama di Al-Quran disebut tuh, saya lupa ayatnya. Cuma memang berbeda. Kalau Masehi itu
pergantian harinya kan malam, jam jam 1, jam 12 itu. Kalau Hijriyah itu maghrib itu terbenamnya matahari. Oh, kalau Hijriyah itu terbenamnya matahari ya, anunya patokannya itu. Dan itu Masehi dan Hijrah itu patokannya sama-sama dari Al-Qur'an. Apa ayatnya lupa itu saya. Nantilah dicari itu. Jangan ada dikotomi kalau Masehi itu Kristen, kalau Hijriyah itu Islam, nggak ada itu. Karena Masehi dan Hijriyah pun patokannya adalah dari Al-Qur'an. Surah ya, nggak tahu ya, lupa saya. Ya dari Al-Qur'an ada tuh, dulu guru saya pernah cerita begitu. Jadi pedoman tahun Masehi dan Hijrah itu sama-sama terinspirasi dari Al-Qur'an. Saya nggak tahu, saya kalau kebalik atau enggak. Kalau kalau Hijrah itu terbenamnya matahari, kalau Masehi itu bulan, kalau nggak keliru bulan, nah kira-kira seperti itu. Mohon dikonfirmasi lagi. Nah tadi itu perbedaannya lebih kepada itu, kepada kalau Masehi itu jam 1 malam itu, kalau Hijriyah maghrib terbenamnya matahari. Makanya bulan Hijriyah itu lebih maju tuh. Kenapa? Karena lebih cepat. Misalnya NU tuh kan secara Hijriyah udah 1 abad, tapi Masehi belum, masih nunggu 2 tahun itu. Usia kalian tuh ada 2 teman-teman, ada usia Hijriyah, ada usia Masehi. Usia Hijriyah itu lebih tua itu, usia Masehi lebih muda. Untuk mengenal itu dari perkataan Nabi atau enggak, ada enggak? Ya ada di kitab hadis itu, hadis-hadis yang sudah dikodifikasi itu. Kan ada kriterianya tuh, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, itu udah ada di hadis-hadis tuh. Kalau kita mau mengetahui apakah ini hadis Nabi atau bukan. Dan ini panjang ya. Ya tanya aja lah kalau enggak tahu. Kalau tahu cari sendiri. Apakah ini hadis Nabi atau bukan. Dan tidak sesederhana apakah yang tidak ada di kitab hadis itu bukan hadis Nabi, belum tentu. Kenapa? Karena tidak semua hadis Nabi kan tertulis, ada yang belum sempat tertulis ya. Kenapa? Karena memang itu ada juga buku yang menceritakan bagaimana penulisan hadis Nabi. Jadi tidak semua hadis Nabi itu sempat tertulis. Apakah ini aib? Bukan, ya memang secara naluriah begitu. Sama seperti saya ngaji kepada guru saya di Sukorejo. Apakah setiap kata yang muncul dari guru saya ketika mengajar itu saya tulis? Ya enggak, kata itu enggak kan, enggak mungkin semua ditulis. Kalau direkam iya, sekarang kan ada rekaman itu. Kalau dulu kan enggak ada. Ya pasti ada yang tidak sempat saya tulis, termasuk ada yang sempat saya ingat, ada yang sudah lupa begitu. Ya sama, hadis tabiatnya begitu. Jadi hadis Nabi itu tidak by design, dia berjalan secara alamiah. Misalnya Nabi dalam dauh itu beliau bersabda, kola misalnya bersabda, lalu Nabi bilang, ini tulis ya, tulis, kamu nulis ini. Enggak ada tuh. Jadi periwayatan sahabat kepada hadis Nabi itu sifatnya alamiah, dia tidak dibuat-buat. Kenapa? Karena tidak, misalnya ada sahabat yang tahu satu hadis tapi tidak tahu hadis yang lain. Begitu. Kenapa? Karena sifatnya alamiah. Dan Nabi itu enggak tiap hari bikin pengajian, jadi ngumpulin sahabat, bikin pengajian, enggak. Kadang ketemu sahabat ini ada masalah, Nabi bersabda demikian. Berarti yang tahu cuma orang yang ketemu Nabi kan? Nabi ketemu ini bersabda begitu. Jadi itu sifatnya alamiah. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan tidak semua hadis Nabi sempat tertulis, itu bukan berarti kita meremehkan. Tapi justru kita ingin menggambarkan bahwa proses periwayatan hadis Nabi itu sifat berjalan alamiah, tidak by design. Tidak misalnya dari awal Nabi bilang, tulis ini, jangan sampai dati tulis, nanti ini akan bermanfaat, kan kayak gitu. Ya, seperti kita ke guru-guru kita itu, guru-guru kita kan ngaji, pengajian, tiap hari ceramah, kan nggak semuanya kita tulis tuh, nggak semuanya kita ingat, ada yang lupa. Misalnya saya pertemuan tadi absen, berarti udah nggak tahu tuh apa yang disampaikan guru saya tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup ya? Udah, Nun. Ya Allah. Di mana Mbak Inayah? Ke Jamil Mahfud ini di mana? Asal dari mana? Ke Jamil Mahfud ya. Ini gurunya Mbak Inayah Wulandari. Kita berkirim Fatihah, keikhlasannya 1 Fatihah untuk beliau. Semoga beliau dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan semoga amal ibadahnya diterima. Ada Pasuruan, Grati ya. Oh iya, Grati itu sering saya lewat dulu. Semoga amal ibadahnya diterima, segala khilafnya diampuni, dan seluruh perjuangan beliau bisa diteruskan, dilanjutkan oleh para keluarga dan murid-murid beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Udah cukup ya? Fernanda ini cowok apa cewek nih? Namanya Mubham ini namanya. Udah ya? Salam takdim buat semua. Selamat melanjutkan aktivitas laki-laki. Terima kasih kepada semua hadirin, kepada Mas Alwi terutama yang sudah menyiapkan secara mendadak. Juga Mbak Nikmah ini lupa katanya. Nggak apa-apa Mbak Nikmah, jangan dianggap bersalah, santai aja. Manusia itu memang tempat salah dan lupa, jadi nggak usah menyesali ya, seperti berdosa besar ya, biasa aja. Oke, terima kasih teman-teman semua yang hadir, yang sudah terlibat berpartisipasi. Kita berjumpa minggu depan, semoga sehat semuanya. Saling doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Malam.